Allah, 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 ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul kisah tentang raksasa yang paling ditakuti oleh kaum Bani Israel. Bagaimanakah kisahnya ataupun penjelasannya? Mari kita simak biar tidak penasaran. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel kembali tertindas oleh kaum Amalikah. Kaum ini memiliki tubuh sangat besar, kuat, dan juga pastinya kejam. Mereka seperti raksasa. Mereka berdomisili di daerah dekat Baitul Maqdis. Para ulama berpendapat daerah itu adalah daerah Palestina. Kaum Amalikah memiliki seseorang pemimpin. Namanya adalah Jalut. Orang-orang kafir menyebutnya dengan nama Goliat. Tingginya menurut banyak kisah adalah 1 mil. Ia berasal dari dinasti Bukhtanasar. Kaum Bani Israel amat tertindas dengan hadirnya kaum Amalikah ini. Sejumlah 400 pembesar Bani Israel ditahan oleh mereka. Rakyat Bani Israel ditarik upeti yang mencekik di negara mereka sendiri. Tak ada seorang nabi pun di kaum Bani Israel yang lahir saat itu. Nabi Yasa alaihissalam, generasi nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, telah lama wafat. Hingga akhirnya seorang wanita bernama Hubla melahirkan seorang bayi bernama Syamuel. Syamuel ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi yang bertugas melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Kepada Syamuel lah kaum Bani Israel mengadukan penindasan kaum Amalikah ini. Mereka meminta Syamuel alaihissalam menunjuk seorang pemimpin di antara mereka untuk diangkat menjadi raja yang kelak akan memimpin mereka berperang melawan kaum Amalikah ini. Syamuel pun berkata, Jangan. Setelah diwajibkan atas kalian berperang, kalian malah meninggalkannya," kata Syamuel. Kaum Bani Israel pun menjawab, "Bagaimana mungkin kami tidak berperang sedangkan kami telah diusir dari rumah kami sendiri dan dari anak-anak kami?" "Baiklah," kata Syamuel alaihissalam, "Allah telah memilih Talut sebagai raja kalian." Mereka semua tercengang tidak percaya, soalnya Talut bukanlah keturunan Yahud bin Yakub, saudara Yusuf yang telah menganiaya adiknya itu. Talut hanya tukang samak dan pengembala. Padahal Talut adalah keturunan Lawa, sementara Lawa adalah keturunan Bunyamin, putra bungsu Nabi Yakub alaihissalam. Sejak beberapa generasi tak ada dari keturunan Lawa yang menjadi nabi ataupun raja. Talut adalah pemuda yang sangat tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menambahkan ilmu dan kesempurnaan fisik kepadanya. Kaum Bani Israel lalu meminta bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah memilih Talut. Syamuel pun menjawab, "Sesungguhnya tanda bahwa Talut terpilih sebagai raja adalah datangnya tabut. Di dalamnya terdapat ketentraman dari Tuhan kalian, dan terdapat pula peninggalan dari keluarga Musa dan Harun." Tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu simsyar dengan ukuran 3x2 zira'. Peti itu disepuk emas. Di dalam terdapat sepasang alas kaki Nabi Musa beserta tongkatnya, sorban Nabi Nuh, semangkuk manna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa Nabi Musa alaihissalam untuk makanan pagi kaum Bani Israel, dan buku-buku dari Nabi terdahulu. Tak berapa lama datanglah malaikat membawa tabut dan menjatuhkannya tepat di hadapan kaum Bani Israel. Melihat kejadian itu, mereka serentak mengakui kedaulatan Talut sebagai raja dan segera bersiap untuk berperang melawan kaum Amalikah ataupun kaum raksasa.
Talut memilih 70.000 pemuda sebagai prajuritnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Daud. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Talut beserta rombongan berangkat dari Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Gurun yang kering dan panas membuat mereka sangat kehausan. Mereka kehabisan bekal. Air yang sangat mereka inginkan tak juga ditemukan. Di tengah perjalanan, Talut berkata, "Tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa minum dengan berlebihan dari sungai itu, maka mereka bukanlah termasuk golonganku, kecuali mereka yang hanya minum dan makan sekadarnya, secebok dengan tangan mereka." Mulanya para prajurit berjanji untuk tidak tergoda dengan sungai itu. Mereka hanya akan meminum air sungai itu sedikit saja. Namun, ketika sungai yang dimaksud Talut telah tampak di depan mata mereka, panjang dan lebarnya, dengan airnya yang bening dan terasa amat sejuk, serentak mereka lupa dengan janji mereka. Sebagian besar dari mereka menceburkan diri ke dalam sungai, meminum dengan sepuasnya. Hanya tinggal 313 saja yang tetap teguh pada pendiriannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, prajurit yang telah melanggar janjinya itu tiba-tiba menjadi ciut nyalinya untuk berperang. Banyak di antara mereka yang lemah lunglai dan mengantuk. Mereka pun berkata, "Tak mungkin kita melawan Jalut. Tak ada kekuatan pada kami untuk melawan Jalut dan para prajuritnya." Sementara itu, 313 prajurit yang tadi bisa memegang janjinya tetap bersikukuh untuk melanjutkan peperangan. Mereka pun berkata, "Dengan izin Allah, banyak golongan kecil akan dapat mengalahkan golongan yang lebih besar, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Talut berangkat dengan sia-sia dengan prajuritnya. Barisan pun diatur. Strategi juga diatur dengan sangat piawai oleh Talut. Diriwayatkan jumlah prajurit Jalut kurang lebih 100.000 orang dengan persenjataan lengkap. Posisi Jalut sangat menguntungkan. Mereka juga tak akan kekurangan bekal karena mereka diserang di daerah kekuasaan mereka sendiri. Namun pasukan Talut yang tersisa sama sekali tak ciut melihat hal itu. Mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus mati, mereka pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang dahsyat pun dimulai. Banyak korban berjatuhan di pihak Jalut. Bahkan di luar dugaan, Jalut terbunuh di medan itu. Siapa pahlawan yang membunuh Jalut? Ulama terpecah dua dalam menyimpulkan siapa yang membunuh Jalut. Yang pertama, sebelum berangkat, Talut mengadakan sayembara kepada prajuritnya. Barang siapa bisa membunuh Jalut akan dijadikan menantunya dan mendapat separuh dari kerajaannya. Tak seorang pun yang berani maju. Talut pun berdiskusi dengan Syamuil. Lalu Syamuil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon petunjuknya. Kemudian Syamuil membawa semangkuk minyak dan menyuruh semua prajurit mengunduli kepalanya. Minyak itu dituangkan ke kepala setiap prajurit. Begitu dituang, minyak itu meleleh tumpah berjatuhan dari kepala mereka. Hingga tiba giliran pemuda bernama Daud bin Aisyah alaihissalam. Dia adalah bungsu dari 13 bersaudara. Di kepala Daud alaihissalam minyak itu tidak tumpah, tapi malah membentuk sebuah topi baja untuk berperang. Berkatalah Syamuil alaihissalam, "Engkaulah anak muda yang akan berhasil membunuh Jalut." Begitu Daud alaihissalam bergegas akan pergi ke saf terdepan, semua batu memanggilnya, "Bawalah aku Daud, karena aku adalah batunya Nabi Musa." Daud alaihissalam pun memungutnya. Setelah akan melanjutkan perjalanan lagi, sebuah batu kecil memanggilnya lagi, "Bawalah aku Daud, aku adalah batu yang akan bantu membunuh Jalut." Daud pun kembali memungutnya. Begitulah hingga ada 3 buah batu kecil di saku baju Daud dengan sebuah miklah ataupun ketapel di tangannya. Dalam perang melawan Jalut, Daud menggunakan miklahnya ataupun ketapelnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 buah batu yang tadi dibawanya tepat menembus mahkota hingga kepala Jalut. Jalut pun tumbang dan mati. Pendapat yang kedua,
Dari ulama-ulama salaf, mereka mengatakan Jalut itu mati di medan perang dan tak seorang pun tahu siapa pembunuhnya. Banyak prajurit yang mengaku-ngaku sebagai pembunuh Jalut karena ingin mendapatkan hadiah sayembara yang dijanjikan Talut. "Sayalah pembunuh Jalut," kata mereka. Talut pun bingung dan meminta bantuan Syamwil alaihissalam untuk memecahkan masalah itu. Maka Syamwil alaihissalam menggunakan cara seperti yang telah disebutkan di atas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu riwayat mana yang benar. Yang pasti, si pembunuh Jalut adalah Daud alaihissalam, karena Al-Quran telah menceritakan begitu. Talut menempati janjinya. Daud alaihissalam dinikahkan dengan seorang putrinya dan diberi separuh kerajaannya. Daud alaihissalam pun hidup dengan tenang selama 40 tahun. Setelah itu Talut pun wafat. Sepeninggal Talut, Daudlah yang menggantikannya sebagai raja. Daud alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul, dan diturunkanlah kepadanya kitab Zabur. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya dan juga makin menambah ilmunya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.